Shalom. Kita ketemu pada pembelajaran 6. Ibu harap semua semangat dan sehat dalam menghadapi pembelajaran ini. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai, mari kita dengarkan pujian ini. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami semua yang memimpin kehidupan kami. Kami sehat dan mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami pagi ini mau belajar agama. Biar kami mengerti apa yang diterangkan oleh guru bagi kami menjadi pedoman hidup kami sehari-hari. Tuhan, ajari kami untuk berbuat baik kepada sesama kami. Berkati yayasan kami, guru-guru dan orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan, ampuni dosa kami dan layakkanlah kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita masuk ke materi. Materi sebelumnya, lanjutan bab 12 halaman 154 bagian E dan F. Materi pelajaran, peranku dalam pengembangan masyarakat. Bab 13 halaman 161. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Matius 25 ayat 40 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan perannya dalam pengembangan masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Ibu akan memberikan pretest. 1. Tuliskan bagaimana sikapmu terhadap masyarakat. 2. Para remaja di tengah masyarakat selalu hidup berkelompok. Jelaskan pengalaman apakah yang ditemui remaja pada kelompok tersebut. Anak-anak ibu yang PJJ, setelah kamu jawab, kirim lewat Discord. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu membaca 5 menit pada buku halaman 161 sampai 165 bagian B, C. Waktu menjawab telah selesai. Nah, sekarang kita ke materi pelajaran. 1. Peranku dalam pengembangan masyarakat. 2. Remaja di tengah masyarakat, suatu realitas. 3. Landasan Kristiani, peran dan kepedulian remaja di tengah masyarakat. Nah, sekarang dengarkan ibu jelaskan dengan baik. Peranku dalam pengembangan masyarakat. Setiap umat Kristen, baik yang tua, muda, remaja,
adalah merupakan anggota masyarakat, saling berhubungan dan saling menolong serta mendukung. Kebebasan yang kita peroleh tidak dapat kita pakai semuanya tanpa memperhatikan orang lain di sekitar kita. Hidup bersama dengan orang lain membutuhkan sikap-sikap tertentu, terutama kesediaan untuk berperan serta mengembangkan masyarakat. Pada kenyataannya, kita hidup dan tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai banyak persoalan sosial seperti kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, narkoba, masalah, tawuran, pornografi, pencemaran lingkungan. Dalam hal ini kita harus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil Tuhan untuk mengembangkan pelayanan kepada semua aspek personal maupun sosial. Bagian kedua, remaja di tengah masyarakat, suatu realitas. Remaja disebut pada usia 12 sampai 21 tahun bagi perempuan dan 13 sampai 22 tahun bagi laki-laki. Suka hidup berkelompok. Dalam kelompok itu, para remaja dapat belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kelompok itu merupakan tempat untuk bertumbuh dan mengembangkan kepribadian dalam hubungan persahabatan. Kelompok-kelompok tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Kelompok sahabat karib. Kelompok sahabat karib biasanya terdiri dari 2 sampai 3 remaja. Kelompok itu terdiri dari sahabat laki-laki dan sahabat perempuan dengan ikatan yang kuat. Mereka bergabung karena memiliki minat dan kemampuan dan kemauan yang cocok. Kelompok ini disebut sebagai peer group. Yang kedua, klik atau kelompok persahabatan. Klik terdiri dari 4 sampai 5 remaja. Mereka adalah para remaja awal atau usia 11 sampai 14 tahun. Tingkat interaksinya sangat tinggi. 3. Crowd atau kelompok banyak remaja. Crowd terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kemampuan, kemauan maupun minat. 4. Kelompok yang diorganisasikan. Kelompok ini sengaja dirancang dan diorganisasi oleh lembaga maupun orang dewasa. Kelompok ini terjadi di kelompok keagamaan maupun di sekolah seperti OSIS, Karang Taruna. Kelompok ini terbuka bagi sesama remaja. 5. Kelompok ini kelompok geng. Kelompok ini menghabiskan waktu untuk menganggur dan mengganggu sesama remaja yang lain. Antara lain, ini terjadi karena ketidakpuasan yang diterima dari kelompok lain. Melalui kelompok-kelompok tersebut, remaja mempunyai kepedulian terhadap situasi dan kondisi kelompoknya.
Sebagai remaja Kristen, sikap peduli harus diperhatikan atau diperlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik, dan menunjukkan identitas remaja sebagai murid Kristus sesuai dengan bunyi kitab Efesus 2 ayat 10. Kamu baca di rumah. Artinya bunyi kitab ini adalah secara sendiri-sendiri maupun melalui kelompok-kelompoknya yang sudah lebih dulu menerima penyelamatan dari Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, landasan Kristiani. Peran dan kepedulian remaja di tengah masyarakat. Landasan Kristiani adalah Yesus Kristus. Remaja Kristiani mempunyai peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Remaja diberikan kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, membagikan dan mengemukakan pikiran kepada kelompok tersebut. Remaja mempunyai kepedulian terhadap situasi dan kondisi kelompoknya dan peduli kepada masyarakat. Sikap peduli diperhatikan atau diperlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik. Dalam kitab Perjanjian Lama, para nabi memberitakan pentingnya hidup kudus dan peduli kepada masalah-masalah sosial. Dalam kitab Perjanjian Baru, kepedulian kepada sesama dan pengajaran Tuhan Yesus diungkapkan dalam kitab Matius 25 ayat 35. Kamu baca di rumah. Demikianlah setiap umat Kristen melakukan teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya di dunia. Kesimpulan, sebagai umat Kristen, sikap peduli terhadap situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat harus kita perlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, bertindak, dan menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus Kristus. Tugas 1. Tuliskan arti nama kelompok peer group. 2. Sebagai remaja, bagaimana sikapmu terhadap masyarakat yang memiliki berbagai persoalan? Sampai di sini pelajaran kita. Pelajaran minggu depan, baca buku halaman 166 sampai 169 bagian D, E. Ingat selalu protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi keramaian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran P6 mengajarkan kami untuk berperan dalam pengembangan masyarakat. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat, mengembangkan pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan semua pelajaran ini boleh kami praktekkan setiap hari di dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu untuk berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan memberkati.